بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا لنا ولولينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بفضله وببركته وغفر له ومشيخنا آمين يا رب العالمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebelum kita kembali meneruskan takrir kita, yaitu kita bersyukur. Alhamdulillah, tentunya patutlah kita terus memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa waktu yang lalu kita telah melewati bulan Rajab, Sya'ban, dan saat ini masih diberikan nikmat umur panjang, itu memasuki atau menikmati tamu yang agung, bulan yang agung, yang mana Kanjeng Nabi sampaikan, yaitu dari Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya dari Salman Al-Farisi, beliau sampaikan qad syahrun 'azim, syahrul mubarak, syahrun fihi lailatun min khairun min alfi syahr. Sungguhnya itu yakni ada satu bulan yang agung, bulan yang diberkahi, keberkahan dalamnya. Seandainya kita mengetahui hal ini, yang dalamnya ada satu malam, itu malam yang mana ketika kita beribadah dan Allah takdirkan kita mendapatkan kemuliaan malam tersebut, itu malam Lailatul Qadar. Saking agungnya bulan tersebut, yang mana keagungannya itu disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Nabi yang agung, diagungkan oleh Rabb yang Maha Agung. Maka tidak ada kata-kata yang bisa kita tuturkan, kita ucapkan akan kemuliaan keagungan bulan Ramadan. Alhamdulillah. Beri salawat dan salam sebagai surah untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya minggu yang lalu kami telah sampaikan bahwasanya ketika masih bulan Ramadan, jadilah di antara kaum muslim ini terbelah pangkatnya menjadi tiga. Ya, sebagaimana Syekh Al-Somad Al-Fariqani bin Abdul Rahman, beliau gurunya Syekh Muhammad Nawawi Al-Madani Al-Jaim salah satunya. Dia menyatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang beliau itu meneruskannya, katakanlah termasuk oleh Tuhan masyarakat kita, iya boleh sih. Tapi beliau tidak mengkritisi, bahkan beliau sendiri menambahkan yang baik-baik saja kitab tersebut. Dan tasawuf yang menjadi acuan kita dalam yaitu meluruskan hati, yang mana dalam bentuk ilmu ini ganjaran pahala besar pahalanya tiga, itu ilmu tauhid, ilmu fikih atau syariat, dan ilmu tasawuf. Ilmu tauhid tentunya kita mengetahui bagaimana kita berusaha untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui tentang kabar akhirat. Ilmu fikih, bagaimana kita bermuamalah, beribadah
sampai saat ini masih dalam ini menjadi konsentrasi para ulama-ulama. Nah, inilah kemudian ilmu tasawuf meluruskan hati, bagaimana kita bermuamalah, bersikap, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama hamba Allah. Bahkan ada seorang ulama mengatakan bahwasanya kalau kita ini tidak kuat puasa, beliau sampaikan ya udah jangan puasa kalau tidak kuat, kan uzur ya. Dan kalau ini kita orang puasa di besok kan. Kalau kita orang kuat tahajud, udah jangan tahajud. Ya, itu tirakat yang masih muda-muda itu sedang menimba berupaya mencari jati diri. Ada satu tirakat yang paling bagus, baru tirakat lain. Seperti kemudian kalau kita ikut tahlilan, yasinan, haram, semua segala macam, ya jalan-jalan seperti itu. Kalau misalnya semua itu kita lakukan, puasa, kemudian dari tahajud, ya, tapi hatinya masih jelek, ini ya semua bisa, artinya amalan-amalan tersebut yang kita lakukan bisa menjadi hilang kalau hati masih jelek. Kita ingat sebuah hadis yang panjang mengatakan Kanjeng Nabi tanya pada para sahabat bahwasanya apakah kalian tahu mengenai orang-orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu dan tidak punya harta dan lain sebagainya, harus bukan. Tapi orang yang bangkrut telah menjadi kiamat, dia ketika hidup di dunia yaitu menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, belum minta maaf, baik itu dalam hal harta benda, ya, kemudian dalam ucapan-ucapan. Nah nanti kalau dunia kiamat ditarik. Itu orang-orang yang memahami ilmu ini, ilmu tasawuf, apapun yang terjadi pada dirinya, dia berupaya bahwa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini punya hati lurus. Paling enak kalau kita punya hati yang baik sama siapa aja, sama hamba Allah, karena Allah juga tidak boleh merusakkan. Lalu berbaik sangka, gak ada musuh. Hidup ini ucapan-ucapan yang lisan-lisan yang baik yang keluar, yang qalat karimah, ucapan-ucapan yang baik, indah terhadap orang tua, terhadap anak juga, terhadap tetangga kita, semua sama hamba-hamba Allah. Maka inilah yang mana merupakan jalan tirakat rekor yang paling hebat. Maksudnya, beliau katakan dengan surah ulama ya, dan mudah-mudahan dengan kita meneruskan terus berupaya untuk mencapai, memperbaiki, ya, meluruskan hati ini, tiada jalan lain kecuali kita untuk mengetahui ilmu melalui teladan ini. Datang ke Masjid Al-Furqan. Ini sudah sering kita sampaikan di tempat lain. Jemaah lain silakan kalau mau ngaji di Al-Furqan, jalan kajian. Jadi iklan ya. Ini baru 100. Namun saya mesti diiklankan di luar, banyak. Memang butuh waktu, butuh kesabaran kita. Baik. Samir Mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala
tentunya alhamdulillah sudah pada akhir pertama ini setiap hari ya tiap hari insyaallah kita meneruskan tarikh kemarin konsentrasi kita sedikit paling kita menyampaikan tentang puasa. Mari kita mudah-mudahan termasuk yang sama kita hormati Ketua DKM Al-Qur'an serta jajarannya, mudah-mudahan beliau ini diberi kekuatan ayat Allah Subhanahu wa taala terus memegang beban amanah dari masyarakat dalam rangka memakmurkan Masjid Nabi ya Rabbal Alamin. Dan juga para satid kita doakan doa yang terus berkecimpung di Masjid Al-Qur'an ini, mereka selalu sehat walafiat, makmur rezekinya, manfaat ilmunya, sehingga semakin tercerahkan masyarakat sekitar ini, khususnya masyarakat Parakan, umumnya seluruh tangsel insyaallah mudah-mudahan tercerahkan. Mudah-mudahan suatu saat kita akan menjadi senternya tulabul ilmi di sekitar sini insyaallah. Baik, sambil kalau di lainnya apa? Jadi hanya kebanyakan ceramah. Jadi yang diharapkan oleh kiai kita adalah informasi ilmu tersebut secara berkesinambungan. Dan tentunya kita pilih tadi tiga itu. Ulama telah membagi kategori ilmu itu menjadi tiga bagian dari tersebut. Ganjarannya besar. Ini hormat itu. Bukannya kita mengkaji seperti ini, pendahanya itu mesti dibaca Qurannya, isinya baru dibuka. Jadi kalau yang mengatakan langsung ngaji misalnya, langsung ke hadis silakan untuk waktu. Ibaratnya kalau kita diminum itu. Cek Imam Ghazali kalau minum susu udah jadi di gelas, kita minum kan enak. Tapi kalau melalui proses mesti diperah dulu, dikambingnya, kemudian dibawa ke rumah, kemudian dimasak dulu, itu butuh proses panjang. Ketika sudah jadi nikmat ilmu tersebut, berarti itu kita langsung minum. Atau sabarnya seperti kalau minum di termos, air panas, langsung kita minum. Bagaimana bahaya itu? Bahaya. Tapi kalau air sudah kita dinginkan, kita proses bagus, sudah dingin, kita mulai malu dan sebagainya, itu enak sekali. Begitu juga itu. Maka perlunya di situ adalah kita mempelajari, mengkaji itu, membaca ilmu yang diajarkan kiai kita. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Baghdadi Al-Jawi, beliau begitu banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita untuk berupaya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambil di puasa ini tentunya ada adab-adab yang mesti kita jalankan di puasa ini. Bagaimana Kanjeng Nabi pernah sampaikan dalam salah satu hadisnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Jadi puasa selain kita menahan lapar dan dahaga, ada panca indera kita harus kita jaga. Mulut, hati-hati di bulan puasa. Orang boleh kita bohong, gibah, masya Allah. Pokoknya kalau ada teman yang ngajakin ngomong lain-lain selain zikir, kedua bisnis tanda bagaimana? Subhanallah gitu ya. Allah
rahimahullah yang tadi menyuruh kita di bulan puasa baca la ilaha illallah 70.000 cicil sehari 2.000 sebulan 60.000 habis 10.000 udah 3.000 dah udah belum berjalan Atam Quran bayangkan kalau bisa sama seperti tahun lalu. Yang cakep adalah tahun lalu kita nggak hatam, tahun ini hatam. Tahun lalu hatam sekali, sekarang bisa 2 kali. Tahun lalu 2 kali, sekarang bisa 3 kali. Makanya tanda harus tingkatkan, jangan cuma sekali selesai. Banyak kan ngobrol ya kan, 2 kali, tahun lalu sekali, 2 kali. Bayangkan ngopi itu sih kan, ngopi mudah lupa baca Quran itu. Ngopi segala macam itu. Nah itu tuh. Bahkan Imam Mahadat menyuruh kita bulan Ramadan membaca tahlil la ilaha illallah 70.000 baca 70.000 dah. Lu mau kemana lagi? Yang 50 tahun ke atas di mesin baik. Kalau bisa anak Quran alhamdulillah sebanyak-banyak. Imam Syafi'i rahimahullah luar biasa. Imam Mujtahid beliau itu hataman Quran tiap bulan puasa 60 dicoba itu 60. Jadi sehari 2 kali, sehari itu hatam ketika baca langsung, kemudian hatamnya dalam sholat. Dulu aku yakin tiap bulan puasa beliau itu kalau yang pernah ikut tarawih semua ya bisa tarawih hatam semalam di tarawih yang 20 rakaat. Di pondok pesantren boleh itu ya baca Quran itu udah ada. Kemudian Jawas, kemudian Murotal itu marah bulan yang aneh itu hal cepat itu boleh. Ada beberapa pondok pesantren begitu. Bahkan dalam satu logo itu ada satu malam ada yang mengadakan 2 juz. Tapi dia mulia beliau dalam satu malam hatam. Nah kita ulama memudahkan baca lagu ke bawah sama kulhu itu di kontribusi ada sampai ulama ya sepakat Ramadan untuk tarawih 20. Wah ada yang dapat. Hadis mengatakan bahwa Nabi surat bulan Ramadan itu 11 rakaat itu untuk surat witir. Sejak Aisyah juga ikut 20 rakaat. Kalau enggak kan protes dia sama Sayyidina Umar. Kalau kita mau bedah, jadi tolong urus dijaga. Apa yang kiai kita sampaikan 20 rakaat mana? 20 rakaat. Kalau kita mulai besok 20. Dulu di Madinah untuk menyamai pahala yang di Makkah 36 dicoba itu 20 kan 50 teknisnya. Kita sampaikan tadi bahwasanya bulan Ramadan ini mari kita pergunakan. Jadi puasanya tadi jaga mata juga, baca indra mulut, kuping juga. WA hati-hati itu sekelebatan lewat bintang film hati-hati di WA. Waduh, bisa repot ya. Nah, itu mesti dijaga. Semua ini supaya jangan sampai kata kanjeng Nabi dalam kesuaian laisa min sidatu atau jangan sampai berapa banyak kita termasuk orang-orang yang puasa hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Insya Allah setelah dapat informasi ini kita praktekkan, jaga hati kita, pendengaran, langkah kita mesti jaga. Baik, itu termasuk adab-adab puasa supaya kita dapat ganjaran yang maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kan yang Nabi sampaikan lagi, qul walladzi nafsi bi yadihi al-khulufa muslim ataimu 'ala Allahi dari Jadi beliau sampaikan bahwasanya Buddha katakan demi diriku yang berada
yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh puasanya orang yang shahid, sungguh mulutnya faham shahid, mulutnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau minyak kasturi. Minyak kasturi, bau minyak isi di sana juga. Kalau di Mekah pernah nggak Bapak? Ada yang minyak, ada yang pakai gambar hajar aswad, minyak, ya, minyak hajar aswad. Kalau di sana itu saking wanginya minyak tersebut, wow, 8 juta. Mahal. Yang boleh jual hanya dari susu fresh. Pernah nggak yang pulang ke sana? Itu 4 juta yang bisa. Wow. Mungkin kalau ada ulama yang kalau pakai itu, ketika pakai misalnya Al-Qur'an, duduk sebentar dipergi, wangi masih ketinggalan. Tapi bagus itu yang wangi. Kalau memang mau punya, bisa nanti berangkat cari itu. Yang boleh jual fresh. Gambar hadir aswad. Mudah-mudahan. Nah ini bukan persoalan tadi. Bagaimana persoalan bahwasanya puasa itu isi Allah, misalkan bahwa orang yang berpuasa itu, maka kita makruh kalau untuk sikat gigi selalu ke atas. Jangan sikat gigi aja. Biarkan saja karena baunya itu disenangi Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anak. Di samping itu mudah-mudahan yang krusial adalah bagaimana kita berupaya untuk menjaga selain menahan lapar dan dahaga, kemudian kita jaga semua kita, mata, telinga, mulut, tangan, langkah kaki semua, bahkan hati kan. Ini hati mesti jaga. Tidak boleh berbohong, kemudian hati-hati dijaga juga dan sampai timbul hasad, dengki, iri sama orang. Bulan puasa itu apa sih mau iri sama orang lain? Ya, tidak ada. Yang mesti kita iri sama orang lain adalah biarkan itu rezeki masing-masing. Dagang, ini dagang semua orang Madura berlebih-lebih terbentar. Pakai apa sih? Jangan itu rezeki masing-masing. Cuma kita mau usaha. Terus doa itu sebenarnya kelemahan kita yang melihat saudara kita dia maju kita kiri, ya asal timbul di hati kita. Jangan-jangan dia begitu padahal bukan, kita sudah berikan kita sudah berikan tata caranya supaya Allah menurunkan rezeki yang banyak. Persoalan kehidupan kita kan bukan penyakit itu, persoalan bukan karena tekanan darah tinggi, bukan tahu. Yang suka masalah adalah tekanan darah rendah. Bukan tekanan darah tinggi atau darah rendah, tekanan darah rendah kita tidak berusaha. Nah, salah satunya tadi ya. Mudah-mudahan ada pada waktu kita jalankan Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang besar di bulan puasa ini. Sibukkan kita dengan zikir, sibukkan kita dengan segala macam amal ibadah, amal soleh yang bisa kita lakukan. Baca Quran, taraweh jangan kuat nih, 20 kuat. Witir tambahin, kalau bapak kurang kan kajian Nabi 11. 3 di sini, sambung lagi di rumah. Boleh tambahin misalnya malam, tambahin berarti 8 lagi buat pikirin nanti. Yang mulai lagi tambahin misalnya 8 lagi, 20 lagi terserah. Silakan sobatnya. Buru-buru kan 20 waktu terus. Nah ini dan puasa Masya Allah harus kita benar-benar mengisi bulannya agar dengan berbagai macam kegiatan ibadah. Capek tidur Pak. Tidak usah layak kecuali kita mencari nafkah. Baik,
Samir, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sampai kita An-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yakni dari Imam Hasan Basri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah padanya, wa huwa min akabir tabi'in. Imam Hasan Basri, beliau ini adalah anak dari Sayyidina Yasar, orang yang Majusi, ditawanan di Madinah. Akhirnya dia masuk Islam, hidup di Madinah dan punya anak. Lahirnya Imam Hasan Basri tahun sekitar 20-an Hijriah. Nah, Imam Hasan Basri ini kecilnya dikasih buka sama Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Masih ingat kan? Ummu Salamah itu bininya Nabi kita, janda Nabi. Nabi wafat zaman ini, zaman Imam Hasan Basri baru wafat. Nah, dikasih tugas sedikit waktu masih kecilnya. Jadi Imam Hasan Basri ini Sayyid Tabi'in, bosnya Tabi'in beliau. Berarti beliau itu muridnya dari para sahabat. Kalau Tabi'in, kalau sahabat muridnya Kanjeng Nabi. Jadi dari Muhammad SAW punya murid Tabi'in ini. Nah, bosnya Tabi'in termasuk dari semua Tabi'in, termasuk Imam Abu Hanifah ngaji juga sama Imam Hasan Basri. Imam Abu Hanifah kan bawa-bawa sehingga Imam lain ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, ya, Imam Hambali, itu semua. Si Imam Abu Hanifah ngaji sama Imam Hasan Basri, luar biasa. Kanjeng Nabi punya sahabat bukan yang kita kenal sekarang. Diceritakan ada kurang 124.000 sahabat. Coba bayangkan, satu sahabat bisa punya pegangan kehafalan dari hadis tersebut 100.000. Bayangkan, 100.000 sahabat, tiap sahabat minimal 100.000 hafalan hadis dari Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu punya murid banyak. Kalau sekarang satu-satu yang masuk apa namanya YouTuber gitu, yang konten sampai berapa gitu, sampai ratusan ribu, kelihatan itu beda. Itu kan hadir semua di depan Kanjeng Nabi di tingkat ta'lim. Sekarang pun jarang ya, kalau udah ada teknologi berkembang terus, jadi bukan ngaji banyak lewat streaming, akan mengikuti streaming. Oh, terus dia bisa. Oh, hanya bulan Ramadan aja. Ya, siap bulan Ramadan. Mudah-mudahan manfaat. Baik, jadi Imam Hasan Basri katakan wa huwa min akabir tabi'in. Yaitu ini daripada pembesarnya lah para tabi'in. Apa beliau katakan? Man la adama lahu la ilma lahu wa man la sabra lahu la dina lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Man la adama lahu ada pertanyaan Pak? Cukup ya? Ya cukup ya. Baik, berpaham baik. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kita sampaikan tadi. Allah syukur Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nafa'ana ba'da kalam wa afdakina fid din wa ala mutam rasulna fahma as-sabihin wa barakna fil hasanah wa ajna min 'adab an-nar wa sallallahu ala Muhammad wa sallam.
walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah sudah